Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan review jujur dan breakdown ya Disney animasi movie yaitu Wish, yang memperkenalkan princess baru, putri baru bernama Asha. Jadi memang ini film Wish ini nggak semua bioskop ya menampilkannya, sedikit banget nih screen time atau layar penayangan bioskopnya dari Wish ini ya teman-teman. Dan ini adalah review jujur dari aku berdasarkan point of view subjektif ya teman-teman, dan mungkin aja bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk nonton film Wish ini. Film Wish ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Asha yang tinggal dan hidup di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Rosas gitu, dan dipimpin oleh Raja Magnifico, di mana raja itu bisa mengabulkan semua mimpi ya. Namun ternyata Asha ini meminta keinginan atau wishnya itu, make a wish, malah ke atas langit ya, menyebabkan kekuatan kosmik itu datang, yaitu bintang atau si star itu menjadi teman barunya Asha. Villainnya di sini ya si Raja Magnifico itu ya guys. Jangan lupa untuk join grup Telegram spoiler Jokastoy, linknya sudah aku pilih di kolom komentar, dan follow TikTok, Instagram Jokastoy juga ya guys. Oke guys, jadi tadi aku sudah nonton film animasi Disney Wish ini ya guys ya. Jadi aku rating film ini 7 out of 10. Jadi film Wish ini sebenarnya yang nggak ada masalah ya. Storyline-nya jelas, ceritanya jelas, masalahnya jelas, konfliknya jelas, peran utamanya pun jelas siapa, villainnya juga jelas, dan conclusion atau ending kesimpulan dari film Wish ini juga jelas. Jadi kalau aku kategorikan, ini film Disney standar aja sih ya teman-teman ya. Original soundtracknya bagus, musiknya juga keren-keren banget, penampilan Asha di animasi ini juga oke banget ya teman-teman ya. Dan juga konflik premis yang ditampilkan di film ini sangat sederhana, yaitu wish atau harapan atau keinginan cita-cita seseorang yang tidak dikabulkan oleh si raja jahat, Raja Magnifico. Nonton film Wish ini berasa kayak nonton short film atau film pendek ya. Durasinya cepat dan berasa cepet banget ke inti konflik permasalahan di film ini. Jadi nggak banyak ngalur ngidul, nggak banyak tetek bengek, dan tidak banyak juga memanjang-manjangkan cerita, langsung ke inti permasalahan. Bahkan di menit awal sudah terjadi konflik nih antara si Asha dan King Magnifico itu, yang mengungkapkan kejahatan sesungguhnya dari King Magnifico yang penuh dengan tipu daya ya guys. Jadi film ini tuh cepet banget pasenya atau apa yang terjadi di film ini cepet ya, makanya itu kerasa cepet banget nontonnya, kayak nonton short film. Tapi jujur banget ya, menurut aku pribadi ya, nggak tahu kalau teman-teman semua yang sudah nonton seperti apa. Kalau untuk tolak ukur film Disney yang muncul dan rilis di bioskop, jujur film The Wish ini agak kurang megah ya teman-teman ya, baik dari animasinya ataupun dari tampilan. Keajaiban yang terjadi, magic serta sihir yang ada di animasi ini itu kayak kurang megah kalau untuk setingkat film yang rilis di bioskop, apalagi film Disney. Kalau kita compare dengan film-film lainnya, apalagi memperkenalkan karakter baru yang digadang-gadang akan jadi princess juga di Princess Line of Disney, yaitu Asha. Jadi menurut aku film Wish ini adalah film yang sederhana banget, mudah untuk dimengerti, ringan filmnya, dan sangat menghibur pastinya ya guys ya. Cuman yang agak kurang di film ini ialah menceritakan latar belakang si Asha ini ya guys ya. Bagaimana kehidupannya, tentang kehidupannya dahulu, bagaimana ia bisa berada di kota Rosas, dan seperti apa sih sebenarnya si Asha ini. Nah ini agak kurang ya teman-teman, padahal dia adalah pemeran utamanya si Asha ini. Harusnya perkenalan Asha di sini bisa lebih deep dan lebih dalam lagi ya, karena peran Asha di film itu sangat penting ya. Di akhir malah dia memiliki kekuatan magic dan memiliki tongkat magic itu, dan harusnya di awal sudah diceritakan tentang latar belakang dan sejarah si Asha ini. Tapi overall film ini bagus ya teman-teman, aku terhibur banget, apalagi nyanyian dan musik serta original soundtracknya itu keren banget ya, dari si pengisi suara Asha sendiri yaitu Ariana DeBose. Pokoknya worth it sih kalau kalian mau dapet seru-seruannya aja di film ini. Film ini aman banget ya, nggak ada diselip-selipin agenda-agenda seperti biasanya film Disney, tidak ada. Jadi sangat aman untuk ditonton ya guys ya, apalagi untuk anak-anak, karena seru banget sih filmnya ya. Animasi-animasi hewannya, animasi-animasi bintangnya, dan banyak pesan moral banget yang bisa kita ambil dari film ini, yang dimana di film ini mengajarkan bahwa yang namanya wish, harapan, cita-cita, dan keinginan itu tidak bisa dikabulkan begitu saja, dan dimintalah seorang
penyihir untuk mengabulkan keinginan kita. Itu nggak bisa ya teman-teman. Walaupun pada akhirnya kita dijanjikan bahwa keinginan dan cita-cita kita itu bisa digapai dengan cara yang instan, tetap nggak bisa ya guys ya. Akhirnya cita-cita tersebut harus kita gapai dan harus kita miliki dengan kerja keras kita masing-masing. Di akhir film ini endingnya kayak gitu ya. Nah ini aku suka banget nih pesan moralnya ya. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Jika kita harus pergi ke dukun atau ke penyihir atau ke siapapun untuk mengabulkan cita-cita kita, tidak ya. Wish atau harapan kita, kitalah yang bisa menggapainya dan mewujudkannya. Pesan moral ini aku suka banget ya dari film The Wish. Memohon dan berdoa boleh tentunya ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pokoknya keren banget sih film Wish ini ya, pesan moralnya. Di Rotten Tomatoes sendiri, film animasi Wish ini tidak mendapatkan rating yang tinggi ya, cenderung rendah dan dikritik oleh banyak kritikus film Tomatometer dengan rating 49%, rendah banget ya. Tetapi audience average score-nya itu 80% ya dari para penonton. Ini tuh kayak menandakan mungkin kritikus film itu nggak suka ya dengan film yang standar dan aman-aman aja gitu ya, seperti Wish ini. Tapi kalau bagi kita point of view penonton, yang penting kan seru-seruan aja, yang penting menghibur, toh kita juga menggunakan uang kita untuk menonton film tersebut di bioskop. Jadi bagi kalian mungkin yang mau nonton Wish ini di akhir pekan, waktu weekend, boleh banget ya guys ya, karena memang filmnya ringan, mudah dicerna, dan pasti menghibur. Oke, kalau untuk konflik dan alur ceritanya dari film The Wish ini kayaknya sama ya dengan sinopsis dan premisnya di trailer-trailer dan TV spot clip dari The Wish ini, dimana awalnya si Asha ini melamar menjadi murid apprentice dari pemimpin atau raja dari kerajaan Rosas, yaitu Raja Magnifico itu ya guys, ingin menjadi muridnya gitu. Tetapi karena perbedaan pendapat nih, perbedaan ideologi tentang harapan-harapan itu yang harusnya dikabulkan, jika tidak dikabulkan berarti harus dikembalikan. Nah si raja ini nggak mau ngembaliinnya guys, karena itu merupakan sumber kekuatan dan sumber kepercayaan orang-orang masyarakat kepada dirinya. Kalau dikembalikan berarti orang-orang akan mengecap dia raja pembohong dan dia tidak akan dapat kepercayaan dari rakyatnya lagi. Padahal dia itu tidak mau mengabulkan keinginan-keinginan itu karena banyak keinginan ini atau wish dari masyarakat itu yang berada di bola kristal tersebut yang nggak masuk akal ya. Kayak misalnya terbang, membangun sebuah kapal yang bisa terbang juga, dan sebagainya. Yang dimana itu mungkin bisa memunculkan suatu konflik atau memunculkan permasalahan baru gitu. Sebenarnya benar juga ya kata si Raja Magnifico ini, karena kalau semua harapan dan cita-cita serta keinginan orang dikabulkan, itu pasti akan terjadi chaos atau kekacauan. Apalagi kalau keinginannya itu di luar nalar guys. Jadi menurut aku seharusnya ada tambahan lain lagi ya konfliknya ya guys ya. Jadi memang betulan terlihat bahwa si Raja Magnifico ini adalah villain. Sebenarnya dari sisi dia nggak villain amat sih. Ya namanya keinginan ya juga harus dikendalikan kalau memang dia punya kemampuan untuk mewujudkannya, karena dia merupakan the mighty sorcery atau penyihir hebat di zaman itu. Dan tentunya menjadi tolak ukur atau harapan para masyarakat di film The Wish ini yang memang jadi inti konflik permasalahannya. Namun akhirnya sama seperti film-film Disney ya, kejahatan itu akan hancur dan kebaikan itu pasti akan menang. Ya seperti itulah yang ada di film ini. Endingnya Asha juga mendapatkan kepercayaan kembali dari para masyarakat, yang dimana ia dituduh difitnah oleh si raja itu, dan rajanya akhirnya mendapatkan balasannya karena menggunakan sihir dari buku terlarang. Ia akhirnya terjebak di sebuah mirror atau cermin gitu ya selama-lamanya. Ketika ngelihat ending si Raja Magnifico yang laki-laki ini terjebak di sebuah cermin dan dia juga merapal mantra mirror mirror on the wall sama seperti di film Snow White, aku jadi kayak berpikir apakah ini plot twist ya? Sebenarnya makhluk di cermin laki-laki yang sering ngomong sama si penyihir di Snow White itu adalah si Raja Magnifico ini yang dulunya itu terjebak di dalam dimensi cermin atau di cermin ini. Mungkin aja ya guys, karena kan bentukan dari si cermin makhluk jahat itu yang ada di Snow White itu kan laki-laki. Oke guys, jadi itu ya sedikit review jujur dari aku untuk film Wish animasi from Disney. Kesimpulannya film ini oke-oke aja, aman-aman aja, ratingnya juga oke dari para penonton, maupun ada kritik dari kritikus film, itu nggak apa-apa. Kalau kalian menonton boleh-boleh banget untuk di weekend dan akhir pekan ini. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.